Kita masuk ke pembahasan kita selanjutnya, yaitu tentang enzim pencernaan. Jadi kalau kita tadi bahas tentang organ pencernaan sama pengolahan makanan, proses gimana makanan itu masuk dan tercerna, sekarang kita masuk gimana caranya pengolahan makanan tersebut bisa tercerna dengan baik gitu. Jadi yang namanya proses merubah sesuatu itu nggak mungkin sebentar kan. Jadi dengan adanya si enzim ini, pencernaan kita bisa berlangsung dengan cepat gitu. Jadi kalau aturannya bisa sampai berjam-jam lama sekali, dengan adanya enzim ini mempercepat reaksi kimia gitu. Kan yang pasti pemecahan senyawa kan. Ingat ya, kan pencernaan itu merubah makronutrien menjadi mikronutrien. Oke, itu konsepnya gitu. Nah, kita lihat makronutrien itu contohnya apa. Kalau misalnya karbohidrat, karbohidrat itu akan dipecah menjadi bentuk yang paling sederhana adalah glukosa atau monosakarida. Contohnya glukosa ya, soalnya monosakarida itu kan contohnya banyak. Cuman yang berguna untuk tubuh kita itu glukosa. Oke, contohnya adalah glukosa. Lanjut. Sekarang kita lihat lagi protein. Protein bentuk besarnya, sederhananya adalah asam amino. Yang kita makan itu namanya asam amino esensial. Oke, lanjut. Apalagi? Lemak. Jadi asam lemak dan gliserol. Terus DNA dan RNA. Itu nanti menjadi basa nitrogen. Terus apa namanya tuh? Gula sama fosfat. Nah, ini kan semua nih. Semua ini, yang ini. Nih. Yang karbohidrat, protein, lemak dan DNA, RNA itu makronutrien gitu. Dia itu kalau mau diserap oleh tubuh nggak bisa ukuran segede ini. Jadi harus dipecah dulu menjadi bentuk yang lebih sederhana. Apa sederhananya nih? Kalau karbo monosakarida, protein asam amino, asam lemak itu asam lemak yang gliserol, kalau DNA misalnya itu yang gitu. Nah gitu lah. Oke, baru semua ini bisa diserap di usus halus di sini, di jejunum sama ileum di sini. Kalau bentuknya segede ini belum bisa gitu. Makanya harus dipecah dulu, dibantu oleh siapa? Yang bantu adalah enzim. Oke. Yang bantu ini adalah enzim pemecahannya. Oke, paham ya konsepnya kenapa enzim itu penting gitu. Oke, kita ke bawah. Kita lihat lagi apa-apa aja enzim yang ada di organ pencernaan yang bantu merubah ini semua. Oke, ntar kita turunin ini. Sabar ya. Nah, kita lihat lagi apa sih macam-macam enzim. Pertama, enzimnya namanya amilase. Atau kamu sering bilangnya pitialin gitu. Adanya di mulut, area di kelenjar ludah.
Jadi yang ngasilin amilase itu kelenjar ludah di sini ya. Nih. Jadi di air liur kamu itu mengandung enzim amilase. Dia mecahin apa? Mecahin karbohidrat menjadi, apakah langsung glukosa? Enggak. Karbohidrat itu kan ada 3 jenis tuh. Polisakarida, terus disakarida, sama mono paling sederhana. Monosakarida gitu. Jadi untuk bisa jadi poli ke mono itu harus melewati di sakarida. Ini berdasarkan banyaknya rantai monosakarida. Kalau mono itu pasti satu, namanya aja mono. Di sakarida itu rantai mononya ada 2, jadi 2 terus polisakarida, kumpulan dari banyak monosakarida. Karena banyak ya gitu rantainya, jadi nggak bisa langsung dipecah jadi monosakarida gitu. Jadi dirubah dulu menjadi rantai polisakarida yang udah terpotong-potong, ya namanya disakarida. Contohnya biasanya maltosa gitu. Oke, lanjut. Enzim apa lagi? Enzim yang di lambung, namanya pepsin. Ya, namanya pepsin, adanya di lambung. Oke. Pepsin. Apa fungsinya? Merubah protein. Jadi apakah langsung sama amino? Enggak. Sama ya, kayak karbohidrat ini jadi disakarida dulu. Jadi protein ini juga jadi kumpulan potongan polipeptida gitu. Jadi namanya biasanya peptida. Atau nanti ada pepton. Berubah jadi peptida atau pepton gitu. Jadi belum sampai ke asam amino. Terus ini pepsin ini nanti dibantu oleh HCl. Gimana bantunya? Dia membantu supaya rantai protein ini cepat pecah dan jadi peptida gitu. Lanjut. Apalagi hormon enzimnya itu lagi di kelenjar ini. Kelenjar di hati sama kantong empedu. Dia nggak ngeluarin enzim tapi namanya garam empedu. Siapa tadi ngasilin? Hati dan kantong empedu. Kenapa disamain? Bukan disamain ya, maksudnya dan. Karena kan hati menghasilkan cairan empedu gitu. Cairan empedu tersimpan di dalam kantong empedu. Cairan empedu itu berisi garam empedu. Fungsinya ngapain? Mengemulsi lemak. Jadi sederhananya gini, lemak itu kan bentuknya gumpalan banyak tuh gitu. Jadi supaya bisa dicerna oleh enzim itu harus dipecah dulu gitu menjadi bentuk yang lebih kecil-kecil. Jadi diemulsi, yang emulsi adalah garam empedu. Jadi kerjanya kayak deterjen. Pernah kan kalau pakai deterjen, kalau habis tangan berminyak pakai deterjen tuh kayak butiran lemaknya tuh kayak terpecah, akhirnya lepas dari tangan kamu gitu. Oke, jadi yang mecah lemak menjadi bentuknya kecil itu garam empedu. Yang akan memecah menjadi lebih sederhana adalah enzim. Enzimnya namanya lipase. Yang ngeluarin adalah pankreas. Nih yang gede itu pankreas. Jadi ini si lemak, si hati, si kantong empedu, si pankreas kerjanya di mana? Dia kan ngasilin nih. Kerjanya ya di sini. Di duodenum. Jadi mereka menghasilkan cairan, kerjanya di duodenum. Makanya duodenum itu fungsinya sebagai digesti atau pencernaan. Jadi belum penyerapan. Jadi di sini lemak teremulsi. Lupa nih namanya apa. Aduh, jelek banget tulisannya.
lemak. Apa makanan lemak? Minyak ya. Makanan oleh-olahan yang mengandung minyak kayak fast food gitu. Terus kayak goreng-goreng itu juga mengandung lemak teremulsi. Jadi apa? Jadi asam lemak gliserol. Oke, apa kalian udah sederhana? Yes, ini udah sederhana. Jadi kita udah selesai satu. Oke, satu ya. Sudah jadi bentuk sederhana. Nih, kita kasih biar kamu bisa ngeliat. Nih, udah jadi bentuk yang lebih sederhana. Udah bisa terserap oleh tubuh. Oke, lanjut. Yang mana ya tadi? Ini ya. Oke, lanjut. Kita ada lagi yang lain. Oke, kita ya. Oke, nih, kita masuk ke dalam. Selanjutnya itu namanya tripsin dan chymotrypsin. Adanya di pankreas, jadi dihasilkan oleh pankreas. Oke. Memecah siapa? Ingat protein tadi gimana protein ceritanya? Protein tuh masih peptid sama pepton kan, belum sederhana. Jadi dipecah dulu, dipecah lagi maksudnya. Dipecah lagi oleh tripsin sama chymotrypsin. Jadi peptid atau pepton dipecah jadi asam amino. Baru sudah bentuk paling sederhana. Oke, lanjut apa lagi? Apa yang belum?